Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, yaitu hari trading ke-94 tahun ini. Kita ada cukup banyak alertnya, tapi saya melihat beberapa saham ini volumenya yang kurang yakin saya. Mungkin ada efek dari rebalancing kemarin ya. Jadi nanti kita akan lihat detail. Mudah-mudahan saya masih percaya dengan price discount everything, volume validated walaupun banyak manipulasi di pasar saham. Tapi itu yang paling menunjukkan lah menurut saya. Paling simple bukannya. Jadi kalau mau yang rumit juga ada. Tapi kalau menurut saya adalah price dan volume. Cuman kadang-kadang kalau saham-saham dia kena suspend, volumenya hilang. Kena full call action, volumenya hilang. Seperti itu susah. Ya, makanya kita harus selektif juga, harus tetap melakukan analisa, jangan terpercaya dengan robot. Oke, berikut ini adalah trading snapshot Bapak Ibu. IHSG naik lagi 0,9 ya. Jadi kalau kita lihat dia ada pembukaan opening gap up, lalu dia naik sama seperti kemarin ada di bantingan ya. Kalau lihat berita mix, nggak ada yang fokus. Beberapa berita regional ada mix. Lalu beberapa berita itu kalau menurut saya masih menunggu NFP ya, non-farm payroll dari Amerika. Karena sentimennya menurut saya masih tentang inflasi. Walaupun ada, apalagi ada berita negara OPEC akan menaikkan suku memangkas produksi. Nah, kalau harga minyak naik, inflasi tetap tinggi. Memang ada yang menjaga supaya inflasi tetap tinggi. Ini nggak tahu lah siapa itu. Oke, kita fokus aja nanti ke price discount everything, volume validate. Kita akan lihat price, lihat volume, lalu kita analisa. Kalau menganalisa lihat yang lain-lainnya, sentimennya agak susah. Jadi kita bicara data saja. ISG naik 0,9 ya Bapak Ibu. Nanti ini secara relatif terhadap rotasi bintang kita harus selalu mengacu kepada berapa sih ISG hari ini. Dan catatan baiknya adalah asingnya di pasar regular akhirnya net buy. Akhirnya ya. Ya, nggak tahu saya kemarin apakah ada net buy, tapi menurut saya ini akhirnya dia net buy. Tapi di all marketnya ada masih net sell kecil saja 45. Yang asing masuk di TPIA aman dan Telkom ya Bapak Ibu mulai masuk, akhirnya mulai masuk ke BBCA dan Mandiri. Biasanya ini mereka diguyur terus. Ini adalah langkah baik, asingnya mulai ada yang mas net buy di BBCA dan Bank Mandiri. Sementara BBRI alangkah besarnya dia keluar 539, saya masih menunggu buy on weakness. Doa saya sih masih terus turun, tapi nggak tahu ini dapat atau enggak ya, karena kan pakai automatic trading, saya order trading plan-nya dibiarkan 1 bulan. Goto minus-minus semua di bawah 100 miliar. Hari ini Bapak Ibu asingnya 46%, lokal 54%. Sementara kalau year to date kita 44% adalah asing, 56% adalah lokal. Itu dia, potensial menjadi sektor pendorong ya Bapak Ibu untuk hari ini. Kita lihat ini ada alertnya Bapak Ibu, SMR INTP. Jadi sektor nggak tahu saya sentimennya apa ya, pasti ada sesuatu karena SMR gerak, INTP gerak. Sekilas saya cek, semen batu raja juga bergerak ya, nggak tahu. Tapi nanti kita akan pilihlah mana yang akan kita bahas secara detail. Sisanya kita analisa singkat saja Bapak Ibu. Mungkin saja tidak ada dari semua saham ini tidak ada yang punya atau tidak tertarik. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa analisa sendiri. Alert-alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya. Jadi Bapak Ibu walaupun dia alert buy, kita tidak perlu buy. Kemarin ada yang komentar katanya Adaro sudah naik 15% minggu ini. Saya belinya dulu di 900 gitu. Nah, kalau sudah punya, stop loss-nya dinaikkan. Jadi gitu Bapak Ibu. Kita lihat juga lah ya. Jadi walaupun dia alert, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Kita analisa. Belum pasti benar. Nama juga machine learning ya. Jadi Bapak Ibu perlu menganalisa, jangan langsung beli. Nah, inilah video ini tujuannya untuk menganalisa. Kadang-kadang memang beda pendapat di pasar saham itu beda. Nggak apa-apa. Yang penting profit itu saja. Ya, mungkin mazhabnya beda-beda. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video linknya, atau Bapak Ibu bisa scan aja pakai handphonenya untuk di sini langsung ke arah link Telegram botnya. Juga ada Telegram channel, Bapak Ibu bisa join ya, ada websitenya juga ada, sosial medianya juga ada. Disclaimernya terpaksa saya baca lagi karena kemarin mungkin ada kurang paham. Alert buy Adaro itu bukan harus beli Adaro, dianalisa dulu mungkin tidak cocok. Malah yang naik mungkin kemarin PTRO mungkin belinya cocoknya. Ini sama juga ini kita punya
berapa ini, ada 7. Mungkin nanti saya bahas SMGR, mungkin besok yang terbangnya MNCN atau Aceh, saya nggak tahu juga kan, karena saya kan tidak tahu apa yang belum terjadi. Oke, saya bacakan disclaimer, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun ya, 18 tahun saya di pasar saham Indonesia, jungkir balik, nyungsep profit, konsisten, belajar lagi, kena stop loss, sampai sekarang alhamdulillah 18 tahun masih bertahan. Mudah-mudahan apa yang pengalaman saya bisa di-sharing melalui video ini. Tidak boleh request analisa saham apapun Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan tentang bot, silahkan langsung japri ke saya, boleh. Tapi pokoknya jangan nanya, saya nyangkut gitu, jangan ya Bapak Ibu. Karena harus cek lagi dulu nyangkutnya, belinya kenapa dibeli gitu. Harus ada tahu alasannya kenapa beli. Lalu tidak pasang stop loss. Kalau pasang stop loss tentu tidak akan pernah nyangkut. Oke Bapak Ibu, namun begitu ya. Disclaimernya, jangan percaya analisa saya 100%. Prinsipnya jangan percaya siapapun gitu, jangan saya. Jadi jadikan saja sebagai second opinion. Kalau ada yang nggak cocok ya nggak apa-apa ya, second opinion. Jadi kan second opinion ya, jangan langsung robot aja. Saya tidak percaya, saya percaya dengan analisa saya ya. Harus punya first opinion. Dari mana dapatnya? Bapak Ibu belajar, lakukan sendiri, practice make perfect. Jadi nanti video ini saya akan berikan contohnya, lakukan perintahnya, Bapak Ibu akses robotnya, terus praktek. Karena ini seperti orang berenang ya. Kalau orang berenang itu tidak bisa nonton di YouTube cara berenang, tapi nggak pernah nyemplung ke kolam berenang, nggak pernah melakukan bagaimana berenangnya sesuai teorinya, ya tidak bisa gitu. Jadi harus praktek dia. Sama juga ini, Bapak Ibu dengarkan penjelasannya seperti apa, lalu lakukan, maka akan dapat pembelajarannya. Oke ya, disclaimer-nya on, tire at your own risk. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin yang bilang alertnya sudah tinggi, mungkin bisa naik lebih tinggi Adaro, nggak tahu ya, mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, atau kapan nggak tahu. Atau bisa turun, pas turun malah kita beli gitu. Tergantung plan masing-masing. Oke, ini dia untuk update Bapak Ibu, saya screen saja, ada perintah namanya Sankey, SKF, stok kode saham. Sudah saya cicil sedikit demi sedikit untuk beberapa saham, penjelasnya atau reviewnya berdasarkan source datanya. Jadi menjelaskan ini apa, sudah ada videonya, silahkan ditonton. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Oke, untuk yang mungkin pertama kali, Bapak Ibu yang pertama kali join, atau pertama kali menggunakan robotnya, Bapak Ibu bisa ketik perintah help. Help di sini Bapak Ibu akan ada list perintah yang akan kita lakukan nanti, apa itu VPA, ya PIF, SUE Gadget, PWS, Speedo ya, kalau saya ketik Speedo, lalu ada DOM misalnya, atau screening saham misalnya untuk zona grid, atau saham ledakan volume gitu. Ya, untuk rotasi bintang kita ada sektor 1 sampai 11. Juga kalau untuk tutorialnya sudah ada Bapak Ibu, bisa dicek di sini. Ya, apa itu robot ya, jadi apa itu alert robot, mengapa itu deep learning yang dipakai di sini ya, machine learning, artificial intelligence. Terus ada Fear and Greed Speedometer, ini tutorial sudah ada, mudah-mudahan bisa membantu lah menjelaskan bagaimana sih robot ini. Kadang-kadang saya minta ya coba dipelajari dulu lah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya ke saya, langsung aja direct, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan mulai Bapak Ibu, apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang baru mau belajar, misalnya mau tahu bagaimana cara analisanya, seperti biasa yang kita lakukan pertama kali setelah market tutup atau after market close, kita akan lakukan, kita cek alertnya. Nih ya, machine learning ini kita hari ini ada Semin Gersik, INTP, Aceh, PTPP, ISAT, MNCN, MAPI. Kan ini ada 7 ya Bapak Ibu, atau 7 ya. Kalau saya bahas semua tentu waktunya tidak cukup. Nah, saya akan pilih satu untuk sharing bagaimana cara melakukan analisa lengkap. Sisanya kita akan analisa singkat. Kalau Bapak Ibu tertarik nanti, tidak sempat saya bahas, Bapak Ibu lakukan sendiri bisa. Oke, sekarang kita lihat dengan setelah itu. Setelah kita cek alertnya, kita mulai pembahasan, lihat screening yang lainnya Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang kan rezekinya tidak hanya muncul di alert, kita harus cek. Kalau dia di alert muncul dan di rekom muncul, apalagi nanti di saham ledakan volume dia muncul, itu biasanya yang akan saya fokuskan. Saya akan analisa lebih detail
Saya akan buat trading plan-nya, saya akan apply trading plan-nya, dan atur money manajemennya. Begitu ya. Jadi ini kita tahap awal nih, masih screening saja. Kita ketik rekom. Rekom ini adalah screening saham menggunakan data end of day. Artinya kalau dia sudah keluar di sini, dia tidak akan berubah. Kalau alert robot, machine learning, karena data intraday, begitu dia keluar pagi, bisa aja sorenya dia dibanting sama bandarnya. Oke, ADMR bearish Bapak Ibu, dia sinyal bearish sign, mau dekat-dekat dividen atau enggak tahu nih. Bearish sign aja pokoknya sinyalnya. MBMA, aduh, top reversal, sign of weakness Bapak Ibu. Ini sebenarnya MBMA ini doa saya dapat harga jauh lebih murah, tapi kemarin baru naik, yang di bawahnya belum dapat sepertinya. Era ini ada alert nggak ya? Era ada alert nggak? Tidak ada era ya, tapi dia ada sinyal buy. Lalu kita lihat untuk candle pattern berdasarkan buku Stephenson. Antam bearish engulfing, Asa bullish engulfing, Bevin, Citra, ini bullish, Era bullish engulfing, ini menarik juga. Era tidak ada alert tapi Jasa Marga juga menarik, dia bullish engulfing, MPMX, Hammer, lepas berusaha alami. Kalau lihat Rocket Jet ada Dharma, Elsa, INTP, MAPI ada alert, NTP ada alert, Saratoga, Tebik ini juga bisa diperhatikan. Tron nih saham, ya ini nggak pernah saya beli nih saham Tron nih, mungkin baru masuk ke 400. PWS, Goto Sell, dia baru masuk ke 61, Metsi Sell juga, Tron buy, Tron keluar di sini, keluar di bagus nih harusnya. Dia keluar Rocket Jet atau keluar di ini. Ya, saya belum tahu nih saham apa nih Tron ini. Biasanya kalau saya masuk saham yang tidak langganan Kompas 100, sekali masuk sekali luar saya belinya kecil aja ya, paling banyak 5 jutaan gitu ya. Atau kadang-kadang hanya ngetes berapa lot aja. MSI Golden Cross, Bapak Ibu, Adi ada alert nggak? PTPP yang ada ya? Ya, PTPP ada alert. Lalu kita lihat Semen Gersik ada, SMGR, Semen Indonesia, Saratoga juga ada Golden Cross. Dead Cross, Goto, Metsi ini padahal sinyalnya ada kenaikan ini ya, minyak. Upper downtrend breakout. Wah, ini MTEL nih membentuk new high, Bapak Ibu. Breakout. Nanti silakan dicek. Goto membentuk new low malah. Oke, itu udah. Selain itu kita cek juga SCR Vibum ya. Ini salah satu favorit saya. Jadi kalau ada saham yang muncul di alert robot, muncul di rekom, muncul di rekam volume. Nah, ini favorit kalau tiga-tiganya muncul. Semen batu raja. Jadi nanti kita akan bikin saham ledakan analisa sendiri ya. Ini menarik nih yang keluar alertnya SMGR, INTP, tapi ada ledakan volume di SMBR. Mungkin tapi tidak mungkin lah beli tiga-tiganya, pasti harus pilih salah satunya. Jangan beli sektor semen karena sektornya sama semua nih, sentimennya sama. Lalu kita cek Bapak Ibu dengan SCR Extreme. Nah, ini kalau memang mau mencari saham-saham yang ekstrim untuk buy on weakness bisa Bapak Ibu. Bayan dia Fear, Giafir, Masa. Oh, ini perbankan yang BBRI, BBNI ini sudah hilang ya Bapak Ibu, sudah masuk demand-nya. Beberapa saham yang Bapak Ibu buy on weakness kemarin berdasarkan kondisi extreme fear selamat kayaknya sudah tidak viral lagi mereka. Mudah-mudahan demand-nya masuk. Ini ya ini yang TPA sudah extreme grid ya, hati-hati. BSSR sudah extreme grid, berarti sudah bisa sell on strength. Oke, kita cek juga SCR Panic. Ini kalau pakai metode ini, kita mencari saham yang habis panik terbitlah hope. Nah, tadi saya posting apa ya? Coba lihat. Di Stockbit juga saya posting tadi. MAPI dia saya indikasi bergerak habis panik terbitlah hope. Ada nggak di sini dia nanti? MAPI. Oh ya, dia mungkin sekarang bergerak menuju panik hope ya. Bapak bisa cek nih. BBCA, BBNI masih panik. Ya, ini Adi mungkin habis panik terbitlah hope, bisa dicek nanti ya, cek sendiri tapi. Telkom juga bisa habis panik terbitlah. Memang masih panik. Ya. Kalau kita cari dengan SCR Hope. Nah, ini saham-saham yang sudah hope, kita berharap dia terus menguat hingga zona grid. Adaro ya, ini Adaro yang sudah naik tinggi wajar saja. Sudah naik, bukan naik tinggi. Dia sudah berada di hope. Apakah masih bisa ke grid? Ya bisa, tentunya tergantung bandarnya saja. ESA Hope, Pawon Hope, ternyata Sido juga Hope, SMDR Hope. Oke. Silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk screening. Kita akan mulai dengan pembahasan komposit. Dengan Speedo komposit kita mengecek speedometernya sekaligus cek data ini Bapak Ibu apakah dia berjalan dengan baik.
Oke, speedometer dia berada di zona netral ya. Oke, berikutnya kita lihat start C0 untuk rotasi bintang dengan pusat rotasi komposit tapi untuk sektoral ya. Kita lihat bagaimana kompositnya IHSG-nya positif Bapak Ibu ya. Jadi dia positif 0,9 sehingga saham yang mungkin 0,9 aja dia tampaknya akan melemah kurang dari 0,9. Industri dia jatuh, infra juga dia semakin panik. Finance ini dia mengarah ke hope, tapi terjadi perlambatan. Cyclical melemah, trans juga melemah. Ini dan non cyclical berbalik karena kompositnya menguat ya. Properti juga sebab menguat, lalu karena kompositnya menguat, dia tampak melemah. Energi yang menguat Bapak Ibu. Jadi energi yang masih menguat walaupun terjadi perlambatan dibandingkan kemarin. Karena kompositnya hari ini menguat, kemarin melemahnya. Kemarin menguat juga ya. Oke, itu sekarang kita lihat dengan langsung saja ya. Kita langsung pembahasan pembahasan volume price. Kita mulai dengan VPA weekly composite. Nanti kalau ada yang lupa-lupa atau kelewatan nanti kita akan tambahkan. Baik, untuk weekly kita sekarang berada di hari Selasa, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah marking up. Ini kita belum tahu apakah distribusi atau marking down. Karena dia mainnya di atas ya. Kemarin itu kita ada indikasi kurang baik karena dia break candle weekly, ya. Volumenya churn dan kalimat fall down ya, Bapak Ibu, merah. Jadi memang tekanannya kuat. Sekarang dia coba lompat ke atas weekly-nya. Ini apa ya namanya, inside bar atau outside bar, lupa saya namanya, tapi kita kan masih bisa bergerak ke atas atau ke bawah untuk sampai hari Jumat. Volumenya ya masih kecil karena masih hari Jumat. Inside body ya, mungkinnya ini namanya inside bar ya, jadi harus close atas ini atau bawah. Dia harus close di bawah 6959 sebab kemarin sudah close lower downchiannya untuk weekly-nya sudah break dan close di bawahnya, jadi itu valid sebenarnya. Oke. Kita lihat VBP-nya, VBP weekly composite. Nah, sekarang kita mau lihat zona supply and demand-nya. Kalaupun dia turun ke bawah, kita harus tahu demand-nya di mana, supply-nya di mana. Karena prinsipnya pergerakan saham itu ada karena imbalance antara supply and demand. Kalau dia turun ke bawah, Bapak Ibu, ini sedikitnya sebenarnya sudah sentuh sedikit. Ini dia kalau Bapak Ibu lihat detail, di sini ada demand zone. Karena ini panjang, dia berada di bawah, ini kita sebut dengan demand zone ya. Demand zone. Demand zone ini ada yang atas, ada yang bawah, tapi sebenarnya dia satu kesatuan. Di weekly. Nanti di daily kita pisahkan bisa. Dia coba naik ke atas, di atas ini ada supply sedikit, nanti kita lihat di detail di daily. Sekarang kita lihat VPA daily. VPA composite. Ini price, volume price untuk daily. Tidak ada sinyal, volumenya di atas rata-rata sedikit, up volumenya, lumayan ada peningkatan dari kemarin. Dia naik ke atas, lalu ada tekanan bandingan dari terakhir kita lihat. Ini coba, sebenarnya di sini nih, kalau Bapak Ibu lihat dua candle gini, disebut dengan double maru atau double maru buzo. Double maru ini di antara tengah-tengah ada zona supply and demand. Jadi kalau dia ke bawah berarti ini supply. Begitu naik ke atas, supply-nya masuk. Oke, dia belum berhasil close di atas mid downchian. Tadi ada opening gap, ternyata tidak ada gap ya Bapak Ibu. Dia nutup di sini, aman. Itu saja yang bisa kita lihat. Karena masih dalam kekhawatiran. Kekhawatirannya apa Bapak Ibu? Kalau ini adalah high, ini adalah low. Ini dulu high, low, low terhadap high, lower low. Maka ini bisa low terhadap high. Dan kalau udah jebol lagi ke bawah, maka pattern itu berlanjut menjadi lower low. Di daily-nya dia terbentuk. Kalau ini adalah the best time for selling, maka ini adalah kesempatan kedua untuk menjual. Jadi memang mengkhawatirkan, tapi composite ya, kita tidak dagang trading composite. Sementara dia volumenya meningkat di atas rata-rata, candlenya hijau. Mudah-mudahan kalau kita tidak lihat tadi ini adalah bantingan terakhir, memang kita duga bahwa memang supply-nya masuk. Tetapi ini bantingan terakhir dan sepanjang hari volumenya juga signifikan, tapi dibandingkan saja terakhir di pre-closing. Itu dibuktikan dengan sini ternyata terjadi ke atas ya, terjadi akumulasi. Dia ke arah ke atas dan ini yang mengkonfirmasi terjadi akumulasi ke atas. Jadi apa namanya?
kumulatif ya, net buy. Ada buy gitu maksudnya. Kita lihat VBP Composite. Nah, ini lebih detail kalau kita mau lihat supply and demand di daily dengan perintah VBP Composite. Oke, tadi bawah tadi kita sudah punya ya, Bapak Ibu. Di sini ada demand, di sini juga ada demand. Di sini ada demand zone. Ini juga ada demand zone. Kalau di weekly mereka menjadi satu kesatuan zone ya. Ini satu kesatuan, tapi di sini tengah-tengahnya ada gap mungkin. Mungkin itu yang kalaupun dia jebol mungkin tutup dulu, mudah-mudahan langsung naik. Dia coba naik ke atas. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa dia ada double baru dikonfirmasi dengan ada garis panjang, berarti ini adalah supply. Begitu disentuh supply-nya masuk ke bawah ya, double maru. Kalau Bapak Ibu belajar supply and demand atau imbalance, double maru ada termasuk salah satu zona supply and demand. Oke, itu sekarang kita bahas sama. Aduh, saya belum tahu tadi mau bahas apa ya. Apa ya? Bingung juga nih. Sepertinya sektor semen deh ya, karena ada semen batu raja. Oke, saya apa ya? SMGR coba nanti Bapak Ibu. Sebelum itu kita lihat PVM Portfolio Volatility Map. Kita akan lihat saham-saham yang alert ini SMGR, INTP, lalu ACES, lalu PTPP, lalu ISAT, lalu MNCN nih, MAPI. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh ada 7. Kita lihat sekarang portofolio volatility map. Jadi 7 saham alert ini kita mau lihat bagaimanakah volatilitas dia menggunakan data 1 tahun. Oke, di sini kita lihat PTPP. Dia yang paling volatil kalau dari standar deviasinya. Bapak Ibu bisa tonton lah tutorialnya sebelum bingungnya apa sih maksudnya. Intinya kalau sebelah kanan dia semakin volatil, semakin beresiko. Sumbu atas, sumbu bawah ini adalah daily average return. Bukan returnnya ya, tapi rata-rata tiap hari. Kalaupun dikalikan 12 bulan, tentu profitnya lebih besar ya. Kita punya zona di atas, ACES dan ISAT. Kalau dibandingkan dengan komposit selama 12 bulan, dia lebih tinggi daily average return-nya. Sementara di sini INTP SMGR ini satu cluster, dia MNCN nih bottoming sudah di bawah, dia volatile juga ternyata relatif ya, dengan MAPI dia sedikit lebih tinggi volatilitasnya, tapi returnnya MAPI di zona cluster bawah dia yang paling lebih baik, walaupun masih di bawah composite. Itu dia Bapak Ibu bisa tambah ya. Tujuannya apa? Kalau untuk jangka panjang, Bapak Ibu carilah saham yang tidak terlalu volatil, tapi returnnya, deliver returnnya tinggi gitu, atau di 0,6 kali 12 setahun kali harian tuh pasti profitnya sudah besar. Tapi kalau mau nge-swing, yang nge-swing sebulan, 2 bulan, 3 bulan, carilah saham yang volatil ya, 16 bulan, setahun nge-swing, carilah saham yang volatil. Oke, sekarang kita lihat PCM. Nah, kita akan cek bagaimanakah korelasi masing-masing saham ini. Kita lihat perintahnya Portfolio Correlation Map. Tujuannya apa? Supaya risk exposure kita terjaga. Kita pilih saham-saham yang berkorelasi kecil. Kalau dia korelasinya tinggi, sebaiknya jangan. Nah, ini kan yang misalnya kita mau masuk salah satu saham, cek dulu dengan portofolio yang ada di saham Bapak Ibu. Saya cuma mencontohkan saham-saham yang alert saja. Contohnya alert, ACES ya Bapak Ibu, ACES dengan SMR PTPP korelasinya di bawah 0,5, tapi dengan MNCN dia tinggi. Nah, ini bahaya. MAPI 0,7 boleh, tapi jangan beli ISAT atau INTP, ini berbahaya dia, karena korelasinya tinggi. INTP juga begitu, dia tinggi. Nah, ini juga tinggi, sementara 0,5 ini tinggi lah. Biasa saya di bawah 0,5. 0,45 ini kalau ISAT jangan sama MNCN, tapi boleh MAPI gitu. Dia atur-atur supaya jangan, kalau lagi naik memang naik semua, tapi kalau lagi turun itu berdarah-darah semua, kita akan terganggu psikologi trading kita. Ini gunanya tool namanya Portfolio Correlation Map untuk mengatur risk exposure. Makanya di dalam workshop trading SPC benar-benar diatur, diajarkan bagaimana sih caranya supaya risk itu sekecil mungkin. Salah satu risknya adalah bagaimana portofolio manajemen. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya. Alert tadi apa ya? SMGR ya, karena ada INTP. Kita mudah-mudahan, saya belum punya SMGR. Kemarin SMGR ini udah mulai saya lirik karena semen Indonesia ini berada di ekstrim. Tapi saya pilihannya jatuhnya ke Bank BBRI, tidak ke SMGR pula gitu. Jadi BBRI, Telkom, saya masuknya ke sana dengan strategi cari saham yang sudah ekstrim fear ya. Ya nggak bisa juga beli semuanya. Capek nanti ngatur portofolionya. Rezekinya mungkin adanya di BBRI saya kemarin atau Telkom. Sekarang kita akan cek SMGR ya. Nanti kalau saya bahas SMGR, mungkin yang naiknya INTP, mohon maaf, atau yang naiknya
MAPI, saya mohon maaf. MAPI ini sudah saya intai juga. Karena saya sudah posting dia habis panic terlebih dahulu. Oke, ini ya Bapak Ibu bisa nanti ikutin step by step-nya. Pertama kita cek dulu alert SMGR. Tujuannya adalah untuk mengecek dia fresh atau tidak. Sebelumnya SMGR ini Februari dia, artinya sudah Maret tidak ada, April tidak ada, Mei tidak ada, Juni baru keluar lagi. Berarti ini fresh ini setelah sekian lama tidak ada alert, dia baru ada hari ini ya. Apapun itu alasannya, kita lihat dengan Speedo. Setelah itu Bapak Ibu ketik Speedo SMGR. Jadi sama nanti di NTP Bapak Ibu lakukan kalau mau berminat di NTP lakukan detail seperti ini ya. Netral artinya speedometernya sekarang supply-nya sama dengan demand. Saya ingat ini kemarin-kemarin dia berada di extreme fear bersamaan dengan BBRI ya, bersama dengan Telkom. Kebetulan aja saya tidak beli SMGR yang masuknya ke ini ya. Padahal dia sudah menurut saya murah, cuman kalau semuanya dibeli capek juga ngaturnya, harus dioptimalkan. Lalu kita akan lihat dengan Star SMGR. Mari kita cek rotasi bintangnya, apakah dia habis panic terlebih dahulu. Star SMGR, iya, bantu doanya ya Bapak Ibu. Tampaknya ya sedikit lagi lah boleh kita kan. Kalau dia satu lagi bintang bergerak di sini, maka dia bisa kita sebut dengan habis panic terlebih dahulu. Kalau sih begini sih, mudah-mudahan habis panic terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu kalau kita beli di sini kita dapat bottoming daripada kita beli kalau dia sudah naik ke atas baru ada alert. Bisa saja di atas ini alert, ini alert, tapi kalau melihat alertnya hari ini dia fresh, harusnya beli sekarang ya. Belinya sekarang atau ya kalau dia turun kita bisa masuk SMGR. Sekarang kita lihat weekly-nya, W-Star SMGR. Nah, ini kita cek weekly-nya, daily-nya jelas dia sedikit lagi bergerak habis panic terlebih dahulu. Kalau SMGR weekly-nya dia masih berada di panic juga, tapi masih ada harapan dia akan berbelok karena masih ada Rabu, Kamis, Jumat ya, dari 3 hari lagi bisa saja dia mengarah sana atau minggu depan dia baru masuk habis panic terlebih dahulu di weekly. Di daily-nya oke nih untuk masuk karena alertnya juga fresh. Oke, kita cek sekarang bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti Star S1 ya, bukan sektor, bukan komposit karena di sini ada INTP. Juga nggak tahu ada SMBR nggak. Oke, Bapak Ibu. Ini kita lihat Antam masih di sini SMGR sama INTP. Kalau pusat rotasi kita ganti dengan EDX Basic. Maka mereka juga bottoming juga. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal pilih lah mau beli INTP atau SMGR. Jangan dua-duanya. Lalu TINS masih panik. Nah ini sekarang bisa lihat INKP ini mulai bergerak. Ini EBMA. MBMA bergerak tapi dia sepertinya suplainya masuk nih Bapak Ibu ya. Relatif terhadap EDX Basic tentu. Oh ini BRPT ternyata jatuh ya terus ya BRPT relatif terhadap EDX Basic. Oke, itu dia screeningnya. Sekarang kita akan lanjut dengan VPA Monthly SMGR. Karena kita lama tidak bahas SMGR, maka kita lihat monthly-nya. Wih, monthly-nya nih apa nih? All time high. Jadi sejak tahun 2012 atau mungkin sebelumnya 2011 kita berada di dekat-dekat all time low. Nggak tahu nih apakah nih low sepanjang sejarah, tapi nggak tahu lah sana strukturnya memang dia turun Bapak Ibu. Jadi karena dia masih awal-awal bulan juga, kita belum bisa lihat volumenya ya. Kemarin itu ditekannya sangat dalam sekali. Paniknya. Sekarang kita lihat VPA weekly SMGR. Paling nggak kita tahu dari monthly-nya berada di bawah walaupun volumenya belum bisa kita lihat. Ini adalah weekly. Sinyalnya sudah muncul, katanya strength in returning after downtrend, high volume ya. Jadi volumenya ini menambah kekuatan. Sinyalnya adalah stopping volume. Di sini ada bulatan merah, itu disebut dengan stopping volume. Ini biasanya mengindikasikan end of downtrend ya. Jadi Bapak Ibu, ini boleh dikatakan selling climax ya. Ini ada bulatan di tengah, ini selling climax. Tapi ini kalau weekly dia masih bisa bergerak sampai hari Jumat masih bisa berubah. Tapi daily-nya sudah close ya. Volumenya sangat besar, white. Kalau dari volume price, tiga-tiganya ini hijau, oke. Tinggal downtrend-nya nih kita butuh 1, 2, atau 3 candle lagi.
Karena masih hari Selasa, belum bisa kita simpulkan. Sekarang kita lihat VPA SMGR. Pas panik-paniknya kemarin tuh, atau Extreme Fear, sebenarnya saya mau masuk. Nah, sebenarnya hari ini juga Bapak Ibu, kalaupun masuk kemarin sudah ada sinyal nih. Stopping volume di daily-nya nih sinyalnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah redistribusi. Faktanya begitu Bapak Ibu, redistribusi disebut dengan redistribusi. Ini adalah marking down. Marking down ciri-cirinya high, low, high, high, lower, low, high, high, lower, low ya. Selalu untuk lower, low. Ini adalah selling climax. Panic, ini panic, selling climax. Naik ke atas, auto reaction. Maka akan ada koreksi ke bawah disebut dengan secondary test. Jadi, kalau pas dia koreksi ke bawah, beli. Jangan bilang, Pak ini udah naik 7%, udah naik 9%, udah naik 10%. Kok baru alert? Ya nggak apa-apa, kan kita dari Wyckoff selling climax, auto reaction. Nanti bisa aja naik dulu besok, baru dia turun lagi. Supaya patternnya terbentuk. Itu disebut dengan fase A Wyckoff. Kita lihat volumenya, meningkat ya Bapak Ibu. Dari kemarin nih sebenarnya sudah ada sinyal. Oke, jadi kalaupun alertnya fresh, Bapak Ibu, kita masih bisa, mudah-mudahan doa kita dia turun dulu lah, supaya ada namanya secondary test. Dia harus tes dulu, jangan sampai 3, 4, 10 ini jebol. Maka stop loss-nya wajib dipasang di 3, 9, salah. 3, 3, 90. Artinya 3, 4, 20, 3, 4, 10 ini kurang 2 tick. Jadi stop loss wajib ya. Karena apa? Dia akan secondary test, tahu jebol gini ya. Di secondary test jebol. Jadi stop loss harus dipasang. Karena ini kan sama nih, selling climax, auto reaction jebol dia ternyata. Oh, jauh dalam. Jadi harus pasang stop loss. Berikutnya kita akan lihat evol SMGR untuk memastikan tadi stop loss-nya apakah ini power box apa nih. Oh ya, ini power box Bapak Ibu, karena ini besar dan dia sudah break ini. Jadi antara ini ada gap juga di close ya. Ini stop loss-nya di bawah swing low. Jadi stop loss-nya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jangan sampai tidak pakai stop loss. Haram hukumnya ya kalau trading tanpa stop loss. Kita lihat dengan VBP Weekly SMGR. Oke, kalau main jangka pendek, maksudnya target terdekat lah, Bapak Ibu, kita lihat aja ini ya. Ini sekarang menjadi demand zone ya, demand zone. Di atas ini adalah supply. Dari supply ini kita cari candle merah yang begitu pertama dia muncul, belum pernah dites. Ini dia. Ini ada disebut dengan sell mother candle ya. Candle. Nah, berarti kalau ini panjang, ini menjadi TP-nya. Jadi nanti naik turun dari ke atas ini kena jual 50%. Sisanya lihat profit line. Dia mungkin naik turun. Ini main target di weekly lah ya. Itu kalau mau lebih pendek lagi trading time frame-nya pakai VBP SMGR. Kita pakai daily. Ada nggak zona supply-nya untuk menjadi target kita profit taking? Ya, hampir sama di atas ya Bapak Ibu. Ya, di sini walaupun ada supply, drop, base drop, mungkin dia akan tertahan aja, mudah-mudahan bisa naik. Jadi kalau kita bicara target, masih sama ya Bapak Ibu. Bisa ini, ya, atau mau aman, cari panjang ini sekitar 6.300-an. Jadi kena di sini kita sell on strength atau taking profit. Besok, ini ada gap, sudah tutup dia. Ya, dia tutup. Besok kalau dia turun lagi ke bawah, di sini kita buy. Ini mungkin beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot. Gitulah ya. Ini zona demand. Jadi kalau dia balik lagi ke zona yang panjang ini, yang segini, sinilah kita atur buy-nya. Di atas ini kalau turun lagi buy dikit-dikit aja. Biasanya dia akan tes. Ini jadi kusut. Nah, ini ya, zonanya adalah di sini. Ini pasang buy dengan piramida. Makin bawah makin besar. Jelas ya Bapak Ibu cara entry-nya. Kita lihat wave SMGR. Nanti untuk saham INTP kalau lebih berminat INTP silahkan lakukan INTP, caranya sama. Untuk wave-nya belum ya Bapak Ibu ya. Ini wave-nya tiba-tiba dia melesat. Down wave. Belum kelihatan wave berikutnya ya Bapak Ibu, ini belum. Hari ini kita hajar
Kanan, hajar kanan 94M. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan DOM. Ini DOM SM Gear. Kita mau lihat asingnya ya, bagaimana asing di semen Gresik. Apakah dominan? Kalau kita lihat dari rasio ini, kita bandingkan, lawankan antara lokal dengan asing. Lokalnya 97%, asingnya 2,6%. Ini lokalnya yang dominan. Baik dalam 5 hari hanya 7%, asingnya dalam 20 hari 9,8%. Dalam 50 hari hanya 7%, dalam 1 hari 43%. Artinya boleh dikatakan ini mungkin lokalnya. Oke, kita cek sekarang foreign flow-nya. PIF SMGR. Oke, dia tidak terlalu dominan. Bagaimana? Begini bentuknya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak terlalu berkoreksi besar ya Bapak Ibu. Ini ada asing masuk. Bam. Ya, ini banyak. Sahamnya nggak bergerak kemana-mana nih ya Bapak Ibu. Ini ada asingnya naik. Secara relatif juga sahamnya naiknya dikit aja. Tapi kalau asingnya keluar ya panik. Hari ini lokal yang banyak ya, asingnya tetap net sale saja. Hari ini asingnya net sale 14,8 miliar. Dalam 5 hari juga masih net sale 185 miliar. Dalam 20 hari net sale 315 miliar. Jadi sampai sehari dia masih net sale. Artinya kita tidak terlalu pusingkanlah dengan asing di saham SMGR. Karena dari dominasi rasio, asingnya rasio kecil. Ya, tidak terlalu bobotnya besar juga kalau dibandingkan begitu. Oke ya, sekarang kita akan lihat dengan tren SMGR. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti bisa dicek dengan saham-saham lainnya untuk analisa detailnya. Kalau di tren, ini kita lihat Q1 dia Bapak Ibu, EPS grow-nya dari Q on Q dia turun ya. Nah ini kalau kita lihat over value dia harganya memang katanya cuma 3513. Kalau percaya saya sih bukan valuator ya, jadi ini karena dulu saya pernah kuliah saja, jadi coba saya tambah-tambahkan untuk funny lah untuk. Oke, kita lihat SQ-nya, SQ ini Sun-nya gimana kalau kita tahu itu Q&Q, kita lihat full year SMGR. Menarik juga untuk kita lihat. Bagaimana dia Sun-Q diagramnya, apakah bagus ini perusahaan? Kalau kita lihat Bapak Ibu, bottom line-nya dia 2,2 triliun, net income-nya dia turun dibanding tahun lalu 18%. Sementara untuk top line-nya dia punya revenue 38 miliar, meningkat ya. Berarti ini ada cost yang meningkat juga. Di cost of revenue-nya meningkat 100%, hingga gross profit-nya turun. Ya, nanti silahkan ya Bapak Ibu dilihat-lihat. Nice to know sajalah bagi saya ya. Tapi ya paling nggak perusahaan ini net income-nya tetap positif. Bukan perusahaan merugi. Oke, kita lihat sekarang dengan PWS, SMGR. Nanti SMGR kita akan buatkan reviewnya ya, detailnya kita lihat. Oke, ini PWS, Pitu Walusiwa. Bapak Ibu lihat trennya masih down, MACD udah sinyal buy, RSI juga sinyal buy. Kita lihat volumenya sangat besar, spreadnya besar, close-nya high, tapi dia masih flat, belum terlihat ada akumulasi signifikan. Dia baru terjadi perubahan warnanya. Jadi nanti kalau mau berubah warna, dia kembali hijau, maka dia akan ada sinyal nanti. Buying pressure-nya lebih besar, buying pressure banding selling pressure. Kita lihat memang masih sell ya. Sinyal sell-nya masih terlalu kuat karena panic selling. Kita tunggu dia auto reaction dan secondary test. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisa lengkap di siklus di saham di Telegram bot ini. Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan saham yang lain tapi tidak selengkap SMGR. Kita akan bikin analisa singkat, artinya hanya 3-4 saham chart saja. Setelah SMGR INTP, kita lihat alert INTP. Kita cek alertnya apakah dia fresh juga. Kayaknya fresh. Enggak juga ya Bapak Ibu. Tanggal 5 dia sudah ada nih. Nah, INTP ini udah bergerak duluan ternyata. Bulan lalu. Oh, fresh. Oh. Ini enggak fresh lah. Kurang dari sebulan. Baik. Speedo INTP. Beda dengan SMGR. SMGR tidak ada sinyal, turun terus. INTP malah sudah ada. Grid malah ya. Artinya INTP ini bahkan demand-nya lebih baik daripada SMGR ya. Cuman bottoming-nya mungkin SMGR lah. Kita lihat star INTP, bagaimana rotasi bintang dengan INTP ini seperti apa. Ini menariknya
Dia INTP adalah habis panik terbitlah hope. Wow, jadi pantas saja lebih bagus ya Bapak Ibu. Cuman ya gitu, salahnya bukan salah ya. Kebetulan yang dipilih adalah SMGR. Nanti INTP ini Bapak Ibu silakan lanjutkan analisanya. Saya memang sering begitu. Yang saya bahas saham A, yang besoknya terbangnya saham B. Karena saya tidak tahu gitu. Makanya Bapak Ibu lakukan sendiri nanti. NTP artinya dia lebih sudah masuk secara relatif terhadap komposit. Ini habis panik terbitlah hope. Kita lihat dengan VPA langsung saja. VPA INTP. Bapak Ibu nanti silakan cek chart weekly-nya untuk INTP. Lalu VPA-nya juga lihat weekly-nya. Nah, dia lebih bagus ini ya. Bagus ini Bapak Ibu. Kenapa? Dia panic selling-nya sudah di sini. Ini adalah selling climax ya. Ini adalah selling climax. Ini adalah SC ya sinyalnya. Ini adalah auto reaction. Ini adalah secondary test. Secondary test dia stop loss hunter gitulah ya. Dia kena pasang stop loss, dimakan sama dia, makan sama dia, dia terbang ke atas. Ini adalah secondary test. Jadi fase A-nya untuk wake up sudah dapat. Mungkin dia akan bergerak ke sana untuk fase akumulasi. Ini adalah marking down. Ini adalah redistribusi. Sedikit ada peningkatan. Oke lah ya Bapak Ibu. Kita lihat sekarang dengan foreign flow PIF INTP. Kalau saya lihat dari sekilas ini, berapa chart ini, jauh lebih bagus INTP. Nah sekarang kita lihat asingnya. Asingnya juga masih net sell. Ini adalah saham chart foreign flow untuk INTP atau Indosement. Kita lihat di sini asingnya bergerak, sahamnya juga bergerak begitu-gitu aja. Nah, di sini baru kelihatan asingnya guyur besar-besaran. Saat asingnya akumulasi, sahamnya malah turun ini. Jadi boleh kita bilang mereka divergen ya. Nah, ini asingnya guyur nih, besar nih. Berapa hari dia besar keluar, lah sahamnya turunnya nggak terlalu signifikan. Hari ini sahamnya naik besar, asingnya kecil. Silakan cek DOM-nya ya Bapak Ibu. Hari ini asingnya net sell 3,9, dalam 5 hari 67 miliar, dalam 20 hari 101, 60 hari 137, dalam 100 hari 132 miliar. Selain kita lihat dia tidak berkorelasi, juga memang ya itulah ya, masih net sell terus. Jadi kalaupun dia net sell terus, sebenarnya no worry, kita ikut lokal saja ini sepertinya. Oke, saham berikutnya adalah ACES, Alert S Hardware. Mudah-mudahan bisa di bawah 50 menit atau 50 menit lebih sedikit lah. Kenapa ini? Alert ACES. Oh, berhenti dia. Oh, ada. Typing. Lama, pergi penuh. Ini fresh Bapak Ibu. Sebelumnya 3 Maret. Kita lihat dengan Speedo ACES. Lagi rame mungkin. Hardware netral, dia demand sama dengan supply Bapak Ibu. Dia berada di zona netral, artinya supply-nya sama dengan demand atau demand sama dengan supply. Kita lihat dengan Star ACES. Nah, ini saya buka daily saja. Bapak Ibu kalau berminat di ACES nanti cek weekly-nya. ACES juga sebentar lagi habis panik terbitlah hope. Bantu doanya nih. Kalau Bapak Ibu mau masuk ke ACES, sedikit lagi nih Bapak Ibu dia bergerak masuk segitiga. Jadi kalau Bapak Ibu nonton tutorial rotasi bintang, memang menurut saya, pengalaman saya, beli itu bagusnya di sini nih. Dari dalam segitiga ini masih oke lah baru beli. Awal-awal beli bagus kalau pertama kali crossing, tapi kalau sudah bergerak ke atas, di sini malah jual kita. Grid memang, tapi kalau udah masuk fear-nya mengarah ke fear, kita exit. Langsung VPA ACES. Nah, Bapak Ibu silakan cek rotasi bintang weekly, penting sekali cek weekly. Oke, daily-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita cek ada gap tidak ada. Jadi dia sini adalah the best time for buying, second chance to buy. Ini kesempatan kedua untuk buy di sini. Dia naik low high high low higher high, high low higher high sampai di sini dia masih turun ke bawah. Cek weekly-nya lah. Hari ini dia tidak ada sinyal Bapak Ibu. Sebenarnya sinyalnya tidak ada. Dia sempat naik tadi tinggi, tapi supply-nya masuk, volumenya meningkat sedikit. Kalaupun mau beli buy on weekend saja, tujuannya supaya apa? Risknya kecil ya Bapak Ibu, 775. Tapi saya kalau ngelihat supply masuk terakhir ini harus dibuka dulu chart daily-nya. Cek foreign flow-nya. PIF ACES. Foreign flow untuk S Hardware. Nah, ini adalah berikutnya adalah chart foreign flow untuk S Hardware. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa hari ini dia masuk 13,7 miliar.
Dalam 5 hari dia 13,39 miliar, dalam 20 hari dia ada net sell 32 miliar, berarti sempat besar itu, dan 60 hari dia 101 miliar net buy, dalam 100 hari 200 miliar net buy. Kalau kita lihat memang ada korelasi visual ya Bapak Ibu, ini asingnya masuk, sahamnya naik, ini asingnya masuk, sahamnya naik ya ke sana uptrend, di sini asingnya keluar nih, sahamnya turun. Nah, di sini asingnya tidak ngapa-ngapain, sahamnya turun. Lah, ini net buy ada, Bapak Ibu. Ini silakan dilanjutkan analisanya, mungkin cek wave-nya Bapak ini dia hajar kanan atau hajar kiri sih di Aces. Oke, setelah AS Hardware kita akan lanjut dengan saham PTPP, alert PTPP. Saya sih masih gamang ya dengan saham-saham karya ini gara-gara Pak Jokowi penugasan dengan sektor karya, tapi hutangnya membludak, nggak terkontrol begini, berat juga, kasian juga ya. Dipaksa untuk ngerjain penugasan, tapi pembayarannya telat katanya. Apapun itu. Kita alertnya baru ya Bapak Ibu, setelah 2 bulan baru ada lagi, sebelumnya tanggal 22 April, sekarang ada 4 Juni, mungkin 1 bulan setengah. Kita lihat dengan Speedo PTPP. Jadi kalau ada PTPP biasanya cek juga ADI atau cek Wika. Masih zona fear, artinya supply-nya masih besar dibanding supply. Mungkin mereka kemarin ekstrim ya, hari ini supply masuk. Kita lihat dengan Star PTPP. Rotasi bintang untuk PTPP. Bagaimana? Oh, dia secara relatif tidak bergerak kemana-mana Bapak Ibu dengan kompositnya menguat hari ini. Tapi infranya jatuh sangat dalam. Mungkin sektor Telkom atau sektor tower ya dapat tekanan juga. Sementara karya ini kelihatannya dia nggak bergerak kemana-mana. Harus lihat weekly-nya kalau begitu ya Bapak Ibu. Silahkan cek sendiri. VPA, PTPP. Kalau saya lakukan nanti waktunya nih. Ini aja jam 46 menit. Kalau kita lihat dia masih terus marking down Bapak Ibu. Bottoming-nya belum terlalu signifikan. Belumlah menurut saya, volumenya memang ada indikasi volume menguat dengan adanya namanya climax fall up ya, dengan ada juga sinyal returning. Tetapi kalaupun dia naik ke atas, dia harus tes dulu sekali ke bawah. Ini masih awal, belum berani saya lihat. Harus mungkin seperti Semengger besok dia baru menguat, mungkin saja ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari volume price analysis, volumenya tinggi, spreadnya besar, close-nya di atas. Ini memenuhi syarat karena sudah hijau semua. Cuman trennya, immediate trennya dalam 5 hari ini masih downtrend. Minimal inilah kelihatan sudah ada masuk downtrendnya. Mungkin alert kedua ya besok. Kalaupun mau beli, stop loss-nya jangan lupa 334 kurang 2 tick. Berarti stop loss wajib ada di 330. Wajib, karena ini masih selling climax, bisa aja dia selling climax ke bawah. Oke, kita lihat dengan foreign flow. Apalagi ini ya, saya nggak tahu juga. Tapi nggak boleh juga anggap remeh, kita cek lah. Mungkin siapa tahu asingnya masuk. Ternyata tidak, ini adalah foreign flow untuk PTPP. Asingnya hari ini keluar 0,1 miliar. Dia rata nih sampai 100 hari dia asingnya net sell. 100 hari dia 107. Hampir 1 hari 1 miliar dia keluar ke dalam 100 hari. Di sini hanya ada beberapa momen asingnya masuk, sisanya tidak ya Bapak Ibu. Mungkin ini kalau kita lihat ya, secara visual ada korelasi ya Bapak Ibu. Asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya keluar terus. Oke, saya sendiri kurang berminat dengan PTPP, walaupun ada alert jangan langsung beli ya, makanya perlu analisa. Oke, kita lihat sekarang setelah PTPP, saham apa lagi? ISAT, alert ISAT. Ada apakah gerangan hingga ISAT keluar alert? ISAT akhir Mei dia ada alert, kita lihat dengan Speedo ISAT. Apa yang terjadi? Speedonya netral, artinya sama kuat supply dan demand-nya. Kita lihat dengan Star ISAT. Banyak yang harus dicek memang, dan cari duit itu susah. Kita harus cek ini, cek itu. Oke, untuk ISAT daily dia bergerak menguat terhadap komposit, di mana kompositnya menguat, dia juga ikut menguat nih berapa hari ini. Jadi memang berbalik arah, sedikit lagi dia masuk crossing segitiga ini. Mungkin sudah bisa masuk. Kita cek dengan VPA ISAT, kita lihat chartnya dulu. Jadi jangan pernah masuk kalau jangan pernah beli sahamnya kalau nggak lihat chartnya. Oh, bentuknya seperti ini. Dia masuk zona demand ya, Bapak Ibu. Dia rebound di zona demand. Harus lihat time frame besar. Ini zona demand itu, lihat VBP ISAT.
Nah, ini agak tricky karena dia mantulnya di zona demand. Harus lihat time frame nih. Dia mantul di demand ini Bapak Ibu. Di bawahnya ada demand lagi. Ini dia mantul di sini nih. Ini zona demand. Begitu dia turun dia mantul. Kena di sini dia mantul zona ini. Harus lihat time frame besar. VPA weekly ISAT. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Pengen lihat saja. Jadi Bapak Ibu cek sendiri. Semuanya selalu. Oh, kalau weekly-nya oke, kalau weekly-nya jangka panjang low, high, low, dia masih, kalaupun kita mau target jual, ini masih ada 12.250 sebagai target ya. Karena dia gini, naik, turun, nanti satu dikit, naik, turun, satu dikit, sini bisa jual ya. Paling nggak seperti itu, cuman memang volume weekly-nya masih tunggu hari Jumat. Foreign flow, PIF, ISAT. Kita lihat asingnya di ISAT ini apakah masuk. Kalau kita lihat dari secara visual, berikut ini adalah chart foreign flow untuk ISAT. Kalau kita lihat secara visual, Bapak Ibu, mulai ini 2004 ada korelasi ya. Asingnya masuk dia naik, asingnya turun dia keluar, asingnya masuk dia naik. Di sini asingnya keluar, sahamnya turun ya. Hari ini asingnya net buy sebesar 8 miliar, tapi mulai dari 5 hari sampai sore hari asingnya net sell terus ini. Yang ini tekanan jual sejak bulan akhir Maret, April dia keluar terus sehingga dalam sehari dia 163 miliar dia keluar. Ya, itu dia untuk foreign flow ISAT. Kita lihat saham berikutnya setelah ISAT apa? MNCN, alert MNCN. MNCN ini alertnya sudah berapa kali ya? Tampaknya mulai ada pergerakan nih MNCN ini. Biasanya begini nih, dalam senyap tahu-tahu dia naik tinggi aja. Nih, buktinya dia bulan Mei dia sudah 3 kali. Ini kalau ada kesempatan beli, kita bisa beli ini Bapak Ibu karena alertnya pasti ada sesuatu sehingga dia keluar alert berturut-turut seperti ini. Kita lihat dengan Speedo, MNCN. Jangan sampai terlewat ini. Walaupun beritanya jelek, ada Thanos lah, ada apa. Kalau saya sih yang penting profit. Netral, supply-nya sama dengan demand. Kita lihat dengan Star, MNCN. Di mana posisi bintangnya sekarang? Posisi udah 51 menit. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya dia turun. Dia turun, bintang jatuh Bapak Ibu. Hari ini dia malah jatuhnya makin memang terjadi deselerasi karena komposisinya menguat, tapi dia mengarah ke fear. Sekarang udah masuk ke situ. Kita cek dulu weekly-nya lah. Star, MNCN. Jadi kalau kita kurang yakin atau ini kita harus cek juga weekly-nya. Oh, weekly-nya bagus. Berarti main the weekly ya, Bapak Ibu. Weekly-nya masih ada hope, dia masih bisa bergerak ke atas. Oke, dia koreksi sesaat aja itu. Berarti harus lihat weekly-nya, VPA weekly MNCN. Mohon maaf, sudah 52 menit. Mudah-mudahan di bawah 1 jam. Ya, bottoming, selling distribusi, apa namanya ini adalah bolehlah kita sebut aja distribusi. Ya, ini ada stepping out, dia keluar di sini. Ini nanti jadi target Bapak Ibu kalau setinggi-tingginya jual MNCN di inilah ya. Dia turun. Ini stopping volume, auto reaction, dia secondary test. Dia ngetes. Jadi stop loss-nya kita 284 di bawah itu, jangan sampai close ya. Ini lihat, dia turun, ini ada peningkatan. Zam. Convergen ya. Divergen maaf. Lalu kita lihat dengan VPA MNCN. Makanya harus lihat weekly-nya. Saya mohon maaf aja dari awal bahwa kalau saya ambil weekly-nya juga semuanya saham, waktu yang nggak cukup. Ini semacam spring, the best time for buying, second chance to buy. Jadi memang bisa masuk nih. Misalnya turun, ini buy ini. Ya, karena alertnya sudah berkali-kali di bulan Mei. Jadi kalau dia turun, ini second chance to buy. Ini namanya adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Dia break ke atas, maka kita punya pattern sekarang. Ini adalah low, ini adalah high, high low, high high. Jadi 404 ini harus break supaya dia patternnya terbentuk. Oke, PIF, MNCN. Oke. Kita cek foreign flow-nya. Oke, berikut ini adalah chart untuk foreign flow, MNCN, Media Nusantara, Citra. Hari ini dia masuk 5 miliar. Kalau kita lihat ya nih, kemarin juga ada masuk Bapak Ibu, lebih kecil tapi dari kemarin. Dalam 5 hari dia net sell 14,7 miliar. Dalam 20 hari net sell 48 miliar. Dalam 60 hari dia net sell 104 miliar. Dalam 100 hari 130 miliar. Jadi dalam 100 hari atau 4 bulan,
totalnya adalah net sell ini. Kan 1 bulan tuh 20 hari trading, kira-kira dirata-ratakan seperti itu. Tapi ya walaupun kecil lumayan ada net sell lah. Besok kalau mau beli Bapak Ibu, kalau dia turun, nah ke sini masih buy. Ini sebenarnya kalau ini the best time for buying, ini adalah posisi buy dia turun ke bawah. Selagi stop loss-nya tidak tembus yang untuk weekly. Acuannya weekly. Oke, kita lihat ini terakhir mungkin. Apa ada yang terakhir? MAPI. MAPI ini saya sudah, kalau nggak salah rotasi bintangnya sudah saya coding-coding nih. Sudah saya keten-keten. Sekarang kita lihat dengan alert MAPI. Fresh dia Bapak Ibu. Fresh. Jadi kita cek lagi dengan Speedo MAPI. Ini berarti kita masih bisa entry karena dia fresh. Baru sekali alert, grid dia sudah demand-nya lebih besar dari supply, lebih confident kita untuk masuk karena saham itu bergerak naik bukan karena laporan keuangannya, tapi karena demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star MAPI, mudah-mudahan ini yang disebut dengan habis panik terbitlah hope. Sedikit lagi ya. Doanya kurang kencang ini Bapak Ibu, mudah-mudahan besok. Tapi kita lihatlah, mudah-mudahan sudah bisa nunggu besok turun. Kita lihat dengan VPA, MAPI. Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Dia 55 nih. Oh ya. Sudah Bapak Ibu. Sekarang dia masuk di sini ada supply. Nanti dia ini disebut dengan selling climax. Setelah selling climax dia mungkin akan mengalami auto reaction, dia akan reaksi ke atas tapi ini adalah zona supply. Dia turun ke bawah, seginilah zona kita buy ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia turun ke bawah dulu. Nah, kalau nggak percaya itu lihat nanti sini ada VBP, MAPI. Itu dia ada zona supply di atas itu. Mudah-mudahan turun dulu doanya. Ya, ini supply. Ya, ini supply. Bapak Ibu, kelihatan ini ada supply. Drop, base, drop, test. Nah, dia akan turun lagi mudah-mudahan kalau mau masuk. Saya udah incar-incar, tapi kemarin tadi dia nggak turun. Saya mau dapat harga murah di bawah sini, dia naik ke atas. Nah, jadi saya pengennya sih dia turun sampai sini sebelum naik ke atas. Tapi dia naik ke atas. Maunya saya sih dia diskon dulu. Tapi maunya bandar atau market naikin ke atas. Target jual cukup sampai di sini Bapak Ibu, antara 1.900 sampai 2.000 lah ya. Ini ada zona supply. Oke, terakhir kita lihat PIF sebelum 1 jam. PIF MAPI, mohon maaf ya. PIF MAPI. Oke, ini adalah chart foreign flow, asingnya keluar, sahamnya turun. Ini asingnya masuk, sahamnya naik. Ini asingnya masuk, sahamnya turun. Hari ini asingnya masuk 26 miliar. Dalam 5 hari dia dinetkan menjadi 2,79 inflow, tapi dalam 20 hari dia minus 49 net sell. Dalam 60 hari asingnya masuk nih Bapak Ibu 152. Dalam 100 hari asingnya masuk 499 ya. Boleh dikatakan mungkin kalau yang beli asingnya di sini nih, asingnya pada nyangkut ya Bapak Ibu. Yang beli-beli di sini nih, ya yang ini masuk di sini nih, asingnya pada nyangkut di MAPI ya. Kalau kita bisa masuk, alhamdulillah juga nih. Tapi saya masuk pasti akan tunggu, mungkin masuknya di 1370, satu di sini 1300. Bila perlu dia turun dulu untuk masuk. Nah, ini mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot lah di bawah. Oke. Itu saja Bapak Ibu aftermarket close untuk hari ini. Penutupan hari Selasa tanggal 4. Mudah-mudahan tidak salah. Mohon maaf jika ada kesalahan analisa. Yang penting Bapak Ibu, apapun saya omongkan, kalau salah Bapak Ibu tes lagi, uji lagi, lakukan sendiri. Ini kok beda? Silahkan tanya ke saya, bisa japri, forward aja chatnya ini apa maksudnya. Insya Allah nanti saya jelaskan atau di video berikutnya akan saya jelasin. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya, tekan loncengnya, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu mendapatkan notifikasi kalau ada video analisa baru. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.